Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan belajar materi bab 7 di kelas 3 ini tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar, menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu yuk agar kita lebih bersemangat dalam belajar. Kita mulai. Tepuk cinta. Pertama, aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Mari kita belajar dan mengaji, bermain dan bernyanyi di sini. Berdoa pada Allah semoga diijabah menjadi anak solih dan solihah. Amin. Nah, setelah ini kita akan langsung ke materi. Nah, yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya. Percaya atau meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu ada dan diturunkan kepada Nabi dan Rasulullah. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya membenarkan, mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya yang wajib disampaikan kepada umatnya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Nah, apa saja? Yang pertama, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab yang terakhir sebagai penyempurna adalah kitab Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yuk kita bahas satu persatu masing-masing dari kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Firman Allah tentang kitab Taurat ada pada surat Al-Maidah ayat 44. Yang kedua ada kitab Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi yang terakhir. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 46. Siapa Nabi terakhir itu? Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang ketiga ada kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi
Nabi Daud hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 55. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sekaligus Nabi terakhir atau Khotamul Anbiya. Kitab Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berbaris-baris dan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada 30 juz, 144 surat, dan 6.666 ayat. Serta ada 74.437 kalimat dan 325.245 huruf. Nah, turunnya Al-Quran ini disebut juga Nuzulul Quran. Kapan itu? Nuzul Quran adalah waktu di mana tanggal 17 saat bulan Ramadan. Wahyu pertama Al-Quran, diturunkannya Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan bertepatan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang berhalwat di gua tersebut. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan meminta Rasul untuk membaca. Iqra, bacalah. Sebagai umat manusia, kita wajib mengimani kitab-kitab Allah, mempercayai. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada dua cara, yaitu cara sebelum datangnya Al-Quran dan setelah datangnya Al-Quran. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran yaitu meyakini bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil adalah wahyu dari Allah. Kemudian mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut bukan karangan para nabi dan rasul. Selanjutnya, meyakini bahwa isi ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah sesuatu yang benar. Kemudian, cara beriman kepada kitab-kitab Allah setelah adanya Al-Quran. Yang pertama, mempercayai bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi SAW. Yang ketiga, mengimani bahwa isi Al-Quran adalah benar dan tidak ada keraguan sedikit pun. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang kelima, mempelajari serta memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang selanjutnya adalah mengamalkan dari ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikianlah materi dari bab 7 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah memahaminya? Nah, yuk kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya pada materi ini adalah kitab-kitab Allah ada 4 yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul utusan Allah. Yang pertama ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang ketiga ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang keempat yaitu kitab terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, kita wajib mengimani semua kitab-kitab tersebut.
wajib mempercayai bahwa keempat kitab tersebut adalah kitab yang diturunkan oleh Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Semua kitab tersebut berisi tentang ajaran kebenaran, dan penyempurnanya adalah kitab terakhir yang kita pelajari sampai sekarang, yaitu kitab Al-Quran. Kitab yang selalu ada sampai kapanpun atau mengikuti zaman. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.